Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini saya mau coba ya Bu, menjawab pertanyaan Bapak Ibu itu. Jadi dari Bapak Krisna, ciri-ciri benjolannya apa ya Bu untuk stadium 4? Kalau ciri-ciri benjolan itu Pak, ya kalau saya itu benjolannya di dalam, mengerasnya di dalam gitu. Tapi untuk stadiumnya itu dokter yang menentukan gitu. Sudah sampai di mana ini perjalanan si kanker gitu untuk stadiumnya. Jadi untuk stadium saya, stadium 4 itu dokter ini kemarin itu, jadi saya menyebarnya ke tulang gitu. Jadi kalau Bapak melihat video saya sebelumnya itu saya di kursi roda gitu. Jadi dia menyebarnya ke tulang. Jadi untuk benjolan itu sama gitu, sama seperti waktu masih stadium 3 benjolannya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dengan persen KI 67 saya yang agak tinggi kan Pak. Nah jadi itu sebabnya dia penyebarannya agak sedikit cepat kemarin gitu. Jadi sehingga dia terlanjur menyebar ke tulang dan dokter menyatakan stadium 4. Kemudian Bu Rifka, Ibu apa Bapak ya, maaf Ibu mau tanya, sampai Ibu ditangani medis payudara Ibu nggak ada luka kah? Nggak ada Bu gitu. Jadi kanker payudara itu memang ada lukanya di luar gitu, tapi saya benjolannya di dalam gitu. Untuk yang luka di luar saya memang tidak pernah dengar teman-teman pasien gitu, tapi cerita mereka gitu ada lukanya di luar, bahkan dia sampai melebarkan Bu gitu kan, dia kayak membusuk gitu. Jadi untuk melihat langsung saya belum pernah. Bu Siti Amelia, Ibu selama ini yang dimakan apa aja? Kita bisa cari di internet Bu. Jadi yang saya konsumsi itu ada sih di video saya sebelumnya. Yang saya konsumsi itu makanan anti kanker. Kalau dia buah apel kan Bu, anggur atau buah apalah gitu. Kalau sayuran ya brokoli gitu. Jadi jangan dia yang memicu kanker lagi, yang mengandung karsiogenik, terutama yang dibakar-bakar, yang ada arang-arangnya kan Bu. Ibu Siti Mujayana, Ibu makan nasi putih? Makan Bu, makan nasi putih. Nasi putih itu ya kita Indonesia gitu. Jadi yang tidak saya konsumsi itu adalah makanan yang ada gluten. Ibu bisa cari di internet apa makanan yang ada kandungan glutennya, gitu nanti ada jawabannya di sana ya Bu. Bapak Sintong Irianto, Bu saya mau tanya, penyebab kanker itu dari mana? Kenapa bisa hidup sel kankernya? Apa dari pola makan kah Bu atau bagaimana? Apa makanan yang mengandung penguat rasa atau penyedap rasa seperti dikatakan orang-orang merupakan salah satu penyebabnya gitu. Kalau penyebab kanker itu ya Pak ya, kadang-kadang kalau dokter kita tanya pun nanti jawabnya kita obatin aja ya Bu gitu. Jadi penyebabnya itu kan macam-macam gitu. Salah satunya bahkan asap kendaraan kan Pak gitu kan karbon dioksida gitu, karsiogenik gitu. Penyedap rasa itu mungkin iya, tapi persennya seberapa gitu kan. Jadi mungkin kita perlu tanya ahli gizinya persen-persen dari penyebab rasa, dari ini dari itu gitu. Jadi intinya sekarang kita bisa cari di internet. Mulai dari sekarang Bapak Ibu yang sehat pun ya, yang sudah tidak ada ini, yang tidak dalam penderita kanker sekarang, yang tidak lagi sakit kanker, ya cobalah untuk pola makan sehari-hari itu menghindari yang menyebabkan, yang menimbulkan bangkitnya si sel kanker itu kan Bu. Jadi untuk makanan-makanan itu kita gampang cari lah di internet kan Pak. Ernianti, Bu apa pantangan makanan untuk kanker payudara? Pantangannya kita bisa cari di internet Ibu, misalnya makan ini bisa mengakibatkan kanker gitu. Jadi kita harus banyak baca gitu. Jadi
pantangannya gitu. Seperti saya tidak makan gluten kan Bu, tidak makan bakar-bakar. Bu, awal dulunya tumornya bisa digeser nggak gitu? Tumor tidak bisa digeser, dia di tempat gitu. Bu Mai, Bu, pinggang yang sakit itu sebelah yang mana ya? Apa sama dengan yang ada benjolannya? Misal kanan gitu. Oh, saya benjolannya di sebelah kiri. Jadi pinggang yang sakit itu kan di bawah, di belakang. Nah, di belakang gitu. Jadi membelah diri, mungkin kankernya membelah diri, nyangkut di pinggang gitu. Menurut saya seperti itu. Anggap aja saya sok tahu kan Bu gitu. Karena kenyataannya seperti itu, kankernya di payudara, nyebarnya ada di pinggang gitu, di pinggang belakang, agak di bawah. Bu, kanker apa, stadium berapa? Saya setelah mastektomi takut kemoterapi. Saya kanker payudara stadium 4 kata dokter gitu. Takut setelah mastektomi, jangan takut. Saya sudah menjelaskan di video saya sebelum yang ini ya. Ya Ibu, pernahkah konsumsi kunyit putih? Pernah. Pahitnya gitu. Tapi tidak cocok gitu. Kalau dikatakan dia tidak sanggup membunuh sel kanker buat saya, bahasanya kurang pas kan Bu. Jadi saya jawabnya tidak cocok gitu. Berapa lama durasi kemo gitu? Kalau durasi kemoterapi tidak lama-lama amat gitu, ya paling mungkin hanya 2 jam gitu. Kok nggak mual? Ya mual, kemoterapi yang 8 kali. Kalau Ibu lihat video saya sebelumnya, betapa saya lemesnya gitu kan, betapa saya kurusnya, menurun berat badan lebih kurang 17 kilo yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini setelah selesai kemoterapi payudara 8 kali kan naik lagi, karena kemo HER2 tidak bikin mual, tidak bikin muntah ya, pusing-pusing sedikit biasalah gitu. Jadi usia berapa? Lebih 53. Makanan setelah kemoterapi apa? Setelah kemoterapi kita perlu banyak gizi ya Bu. Buah-buahan, apel yang jumbo, anggur hitam, kiwi, jambu biji, jeruk yang manis gitu, semua yang antioksidan gitu. Jadi buah naga gitu, beet itu harus tidak boleh tidak. Jika Ibu ketakutan, apalagi ketakutan yang namanya transfusi darah, konsumsilah beet 2 kali 1 hari, pagi dan sore setelah makan. Kalau boleh agak dihangatkan sedikit Bu ya, karena beet itu sedikit agak membawa angin, tapi tidak apa-apa. Saya mengkonsumsi itu, jadi habis saya itu selalu di atas 10 gitu. Selalu habis itu memenuhi persyaratan untuk kemoterapi. Mohon subscribe-nya. 1 subscribe sangat berarti bagi saya. Sampai di sini dulu video saya kali ini yang part 1 ya. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.